Nafsu biasanya ajakannya kepada kejahatan. Syaitan biasanya ajakannya kepada syaitan. Perbedaannya, kalau ajakan kejahatan dari nafsu itu, para muhibbin rahimakumullah, sesudah Anda mengetahui macam-macam khatar geritik hati ini, perlu pula Anda ketahui bahwa khatar yang timbul pertama kali dari Allah Ta'ala itu kadang-kadang mengajak kepada kebaikan sebagai kemuliaan dan menetapkan hujjah atas seseorang. Nah, geritik hati kita yang dari Allah langsung itu mengajak kepada kebaikan dan sangat kuat dorongannya sebagai bentuk Allah memuliakan kita. Nah, kita ini timbul di hati hendak berbuat satu kebaikan dan dorongannya sangat kuat. Nah, itu biasanya disebut gerak itu dari Allah langsung. Tetapi kadang-kadang juga mengajak kepada kejelikan untuk menguji dan memberatkan ujian kepada seseorang. Jadi geritik hati yang dari Allah ini bisa geritiknya mengajak kebaikan, bisa mengajak kepada kejahatan. Nah, apabila geritik hati dari Allah ini bentuknya kebaikan, itu merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Bila mana geritik hati dari Allah ini berupa kejahatan, itu merupakan penghinaan, penghukuman kepada kita. Contohnya, untuk mengetahui, biasanya kalau dalam hati kita nih timbul spontan, kita kadang melihat apa, kita kadang mendengar apa, kita kadang terpengaruh apa, timbul-timbul di hati ada geritik hendak melakukan kebaikan dan sangat kuat. Ini biasanya dari Allah. Nah, kalau kita melihat misalnya orang ada sembahyang, timbul di hati anak sembahyang hajuana. Nah, itu ini bisa dari Allah, bisa dari syaitan, bisa dari nafsu, macam-macam. Tapi kalau geritik itu timbulnya spontan, tanpa ada kita melihat orang lain, tanpa ada mendengar orang lain, tanpa ada terpengaruh kepada orang lain, timbul di hati dorongan kuat untuk beribadah. Nah, itu dari Allah. Berarti Allah memuliakan kita. Dan kadang-kadang bisa juga geritik hati dari Allah itu berupa kejahatan, berbuat maksiat. Ini bisa dari Allah sebagai bentuk kemurkaan Allah kepada kita. Biasanya ini timbul sesudah kita melakukan satu perbuatan maksiat dan kita kada tobat daripadanya. Ini sebagai bentuk kemarahan Allah kepada kita, kemurkaannya kepada kita. Misal kita melakukan satu dosa, kita kada tobat-tobat, timbul pulang di hati geritik hendak berbuat dosa pulang. Nah, ini dari Allah. Allah marah lawan kita karena kita berbuat dosa kada tobat, lalu kita diarahkannya lagi untuk berbuat satu dosa. Nah, jadi geritik hati hendak berbuat dosa bila mana datangnya sesudah kita berbuat dosa, itu biasanya dari Allah. Ini berarti hukuman. Jadi bila kita berbuat dosa, umpamanya berbuat dosa, untung berbuat dosa, ada tang pulang di hati negeritik hendak berbuat dosa pulang. Nah, kita mesti sadar ini Allah menghukum aku nih. Ini hukuman Allah nih. Kenapa hati nak berbuat maksiat pulang, tadi sudah maksiat. Nah, ini hukuman Allah. Khatar yang datang dari malaikat mulhim pasti mengajak kepada kebaikan, karena malaikat mulhim selalu memberikan nasihat dan menunjukkan laku baik.
dia hanya ditugaskan untuk itu. Nah, kalau malaikat mulhim ini ajakannya, geritiknya selalu kebaikan. Dan ini umum, bisa imbah melihat orang timbul di hati itu, lihat orang baiknya ya, ini sembahyang gampang apa? Nah, ini bisa malaikat mulhim membisiki kita. Melihat orang membaca Quran, timbul di hati, baiknya orang membaca Quran. Ini membaca apa? Nah, ini bisa malaikat mulhim. Bedanya dengan geritik hati dari Allah langsung yang mengajak kebaikan, dengan malaikat mulhim, bedanya malaikat mulhim ini ajakannya lemah. Nah, ajakannya lemah dan kadang menuju satu arah kebaikan. Pokoknya asal kebaikan apa? Nah, itu malaikat mulhim. Kalau dari Allah itu biasanya dorongannya kuat dan mengarah kepada satu macam bentuk ibadah. Misalnya dalam hati kita kuat dorongan hendak membaca Quran, luar biasa kuatnya, nang lain kada terbuka-buka Quran nang dituju. Nah, ini biasanya dari Allah. Kalau malaikat mulhim, dorongannya kebaikan. Ini membaca Quran kah, membaca salawat kah, berzikir kah dalam hati ini. Nah, itu malaikat mulhim. Yang penting kita taat, apapun bentuk taatnya. Nah, itu malaikat mulhim. Sedangkan khatar yang datang dari syaitan tentu mengajak kepada kejelikan guna menyesatkan manusia atau agar manusia terpelisit. Memang kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, namun maksudnya hanyalah hendak menipu. Syaitan ini jelas sudah tujuannya mengajak kita kejahatan. Kalaupun yang mengajak kebaikan juga pura-pura aja seperti tadi. Nah, tujuannya untuk menjatuhkan kita. Sementara itu khatar yang datang dari hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelikan yang sama sekali tidak ada kebaikannya, demi mencegah kebaikan dan agar orang menyimpang. Nafsu biasanya ajakannya kepada kejahatan. Syaitan biasanya ajakannya kepada syaitan. Perbedaannya, kalau ajakan kejahatan dari nafsu itu terarah kepada satu titik kemaksiatan. Nafsu hendak minum arak, kadang kalau dihuruf-hurufi dorongan minum arak aja. Ada ajakan hendak berbuat riba aja, itu nafsu. Tapi kalau ajakan di hati ini berbuat dosa, tapi kadang menatap pada satu dosa. Kadang-kadang di hati ada geritik hendak berbuat zina, di hati ada geritik hendak berbuat judi, di hati ada geritik hendak berbuat minum arak, belai lain, tapi semuaan jahat. Nah, ini dari syaitan. Nah, karena syaitan itu yang penting tugasnya menyesatkan kita, apapun bentuk kesesatannya.